Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yumni Rosyid dari Kalimantan Selatan, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 1 tahun 2022 dengan program studi Pendidikan Sejarah dengan Universitas Negeri Jakarta. Berikut nomor peserta 788 11 80 13 80 79 dengan nomor induk mahasiswa 20 10 22 0064. Berikut video pembelajaran untuk kelengkapan uji kinerja. Mohon arahan kepada Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, silahkan baca doa agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, Bapak akan absen dulu pada hari ini. Siapa yang tidak berhadir? Oke. Jadi yang tidak berhadir untuk hari ini adalah MJ ini sama Waslun Nadila Maziha. Ya, yang lain ada. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebelum pelajaran dimulai, nah kita ruangan sudah rapi, bersih, alat-alat sudah disiapkan. Nah, alhamdulillah. Terima kasih kepada kelas 12 MIPA. Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran, kita akan mengulang kembali pelajaran sebelumnya. Tolong perhatikan apa yang ditampilkan di LCD PowerPoint. Nah, jadi untuk mengulang pelajaran, Bapak akan memberikan pertanyaan di sini. Masih ingatkah kalian tentang demokrasi liberal? Masih, ya. Lalu bagaimana program pinjaman nasional dilakukan? Nah, ya, jadi Bapak ingin mendengar dulu pelajaran kita yang minggu lalu. Ada perwakilan temannya untuk mempresentasikan atau mengulang kembali materinya mengenai apa itu demokrasi liberal. Ya, silahkan, siapa yang menjelaskan? Era demokrasi liberal yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ya, terima kasih. Nah, lalu berikutnya bagaimana sistem dari peminjaman nasional? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Program pinjaman nasional resmi dikeluarkan pemerintah pada 29 April melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946. Undang-undang itu memuat bentuk pinjaman nasional, di mana warga akan memberikan pinjaman ke negara dalam bentuk uang rupiah dengan bukti surat pengakuan utang atau obligasi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, untuk pelajaran yang telah berlalu atau minggu lalu kita sudah dapat memahami. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada hari ini.
Nah, materi yang kita pelajari adalah, tolong perlihatkan atau lihat layar LCD. Di sini kita lihat untuk materi yang kita pelajari adalah kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, di sini tujuan untuk mempelajari materi tersebut, yang pertama adalah dengan kegiatan membaca teks materi dan menelaah video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan cermat dan kritis. Lalu yang kedua, dengan diskusi kelompok dan eksplorasi di internet, peserta didik dapat menelusuri kronologi peristiwa ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal secara kritis dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, dengan kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil penelusuran tentang kronologi peristiwa ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dalam bentuk peta konsep di PowerPoint dengan komunikatif dan mandiri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah Bapak terangkan tujuan pembelajaran, berikutnya silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing yang sudah kita sepakati antara 5 atau 4 orang di dalam satu kelompok. Ya, silahkan. Sudah terbentuk kelompoknya? Berikutnya silahkan lagi perhatikan apa yang ditampilkan. Nah, di sini ada peta konsep sekilas yang akan kita bahas pada hari ini, yakni demokrasi liberal, kehidupan ekonomi yang terdiri dari pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Nah, pemikiran ekonomi nasional terdiri dari gerakan Benteng, Gunting Saprudin, nasionalisasi perusahaan asing, dan sistem ekonomi Alibaba. Dan untuk sistem demokrasi liberal, itu ada perundingan finansial ekonomi, lalu ada Biro Perancang Nasional, ada rencana pembangunan 5 tahun. Nah, berikutnya, sekarang kalian amati. Jadi tolong kelompoknya masing-masing bisa diamati. Nah, untuk proses pembelajaran kita menggunakan problem based learning atau mencari permasalahan. Nah, di sini kalian akan menganalisis apa yang ada di gambar atau materi selanjutnya. Bisa perhatikan di sini. Silahkan amati video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal, yakni dari tahun 1950 sampai 1959. Tadi berikut gambaran video pembelajaran tentang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, silahkan perhatikan. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran. Nah, sekarang kalian berkelompok bisa lihat dulu tampilan atau gambar yang akan Bapak perlihatkan. Nah, di sini. Jadi di sini nanti kalian lihat gambar ini lalu dianalisis. Nah, mungkin kalian bisa pertanyakan, oh, kira-kira ini siapa ya? Tokoh ini, lalu apa kebijakannya? Nah, itu bisa dibuat sebuah analisis seperti itu. Gimana? Sudah untuk gambar 1 dilihat atau diamati? Nah, sekarang Bapak ke gambar nomor 2. Nah, ini bentuk bangunan. Nah, mungkin bisa nanti, oh, bangunan apa ini? Nah, apa fungsi bangunan ini bagi Republik Indonesia? Nah, itu bisa dianalisis dari gambar-gambar seperti yang Bapak perlihatkan. Nah, tadi
Kita lihat video sudah, gambar sudah. Sekarang Bapak ingin kalian menuliskan poin-poin penting yang ada kita tampilkan tadi di PowerPoint bentuk SCD, baik itu adalah video maupun gambar. Jadi silahkan tuliskan poin penting di LKPD. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silahkan diskusikan lalu tuliskan di LKPD. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, sudah selesai untuk menuliskan poin-poinnya. Kelompok 1 sudah. Sudah untuk penulisan poin-poin penting di LKPD. Baik kelompok 1, 2, dan 3. Ya, untuk poin pentingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni problem statement atau identifikasi masalah. Nah, jadi di sini kita ingin mengetahui permasalahan apa saja yang kalian dapat dari materi yang telah disampaikan. Nah, jadi silahkan bertanya apa yang menjadi sebuah permasalahan atau yang tidak dimengerti. Ada yang ditanya? Oh ya, silahkan. Mengapa kebijakan sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan? Oke, jadi temannya merasa ada permasalahan di sistem ekonomi Alibaba. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, mungkin ada temannya yang ingin menjelaskan? Ya, silahkan. Ya. Pertanyaannya kenapa sistem ekonomi Alibaba itu mengalami kegagalan? Jawabannya dikarenakan banyak pengusaha pribumi yang mengalihkan usaha mereka kepada para pengusaha non pribumi. Kredit yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi. Kredit yang awalnya ditujukan untuk mendorong kegiatan produksi itu malah digunakan untuk kegiatan konsumsi. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, kenapa kegagalan ekonomi atau sistem ekonomi Alibaba ini lebih tepatnya istilahnya tidak tepat sasaran. Nah, karena bantuan ekonomi yang seharusnya kepada masyarakat pribumi itu disalahgunakan. Nah, atau tidak pada tempatnya. Kan tadi kata penjelasan teman bahwa bantuan itu dialihfungsikan kepada masyarakat non pribumi atau malah dikonsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan kegagalan sistem ekonomi Alibaba, nah itu karena kesalahan dalam pengelolaan bantuan. Nah, seperti itu. Oke, jelas? Ya. Nah, berikutnya. Nah, tadi kan Bapak sudah membagikan bahan ajar ke kalian masing-masing. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut dari bahan ajar. Nah, silahkan terapkan literasi atau bacaan. Nah, jadi cari informasi-informasi baru dari bahan ajar, buku paket, ataupun eksplorasi internet mengenai tema materi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ya, silahkan. Selain tadi mencari informasi, bisa dilihat juga teman kelompoknya itu di LKPD-nya tadi kita ada menganalisis gambar kan. Nah, itu silahkan dicari juga informasinya. Nah, kayak gambar tadi ada tokoh, lalu ada bangunan. Apa sih fungsinya? Atau siapa tokoh tersebut atau bangunan itu apa? Nah, silahkan dicari informasinya juga. Terima kasih. Nah, setelah sudah menganalisis gambar,
Masing-masing kelompok juga sekarang buat pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah di dalam materi kita? Dituangkan di LKPD. Nanti kita akan membahas bersama-sama permasalahan tersebut. Oke, sekarang kita tadi sudah membuat pertanyaan ya, atau data collection, pengumpulan data. Sekarang kita mungkin sekilas dulu mendengar apa sih yang menjadi pertanyaan atau hal yang perlu ditanyakan dari materi ini. Silakan Anda ditanya. Ya. Kebijakan Gunting Syafruddin itu memotong uang dengan nilai Rp2,5 menjadi dua bagian, bagian kiri dan kanan. Apa kegunaan uang itu dipotong kiri dan kanan? Oh iya. Nah, jadi teman ini ada bertanya. Jadi Jadi katanya Gunting Syafruddin itu melakukan kebijakan uang itu dipotong, dibelah menjadi dua. Nah, sekarang jadi pertanyaan itu potongan kanan fungsinya apa, potongan kiri fungsinya apa? Ada yang bisa menjelaskan sebelum ke Bapak? Oh iya, silakan. Untuk guntingan yang sebelah kiri masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Misalnya, sewaktu membeli sayuran, kita membayarnya dengan uang guntingan sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Oh, terima kasih. Nah, jadi kenapa dipotong menjadi dua? Nah, itu untuk kebijakan atau perbaikan ekonomi kita juga. Nah, karena tadi nilai mata uang kita yang lemah. Nah, jadi dipotong dua, yang kanan tadi fungsinya untuk mata uang kehidupan sehari-hari, yang kiri itu ditukarkan sebagai obligasi atau juga ditukar sebagai mata uang baru. Nah, seperti itu. Oke? Untuk pengumpulan data kita sudah selesai. Silahkan catat informasi penting dalam tulisan yang baik dan benar serta rapi. Jadi tolong tuliskan catatan-catatan pentingnya lagi. Kan tadi dapat informasi baru lagi nih. Nah, silahkan tuangkan lagi di LKPD tentang informasi barunya dalam bentuk tulisan yang rapi dan benar. Sudah informasi kita dapat. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya, yakni pengolahan data. Nah, jadi di sini kita akan mengumpulkan semua informasi yang didapat dan dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi silahkan kepada seluruh anggota kelompoknya masing-masing untuk membuat PowerPoint dengan laptop yang telah kita sediakan. Ya, silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 10 menit cukup untuk pembuatan PowerPoint-nya secara bentuk sederhana. Ya, terima kasih. Ya, ada masalah dalam pembuatan? Ya, kayaknya lancar lah. Oke. Ya, bagus, lancar. Nah, baiklah, untuk tugas PowerPoint-nya silahkan kirim ke Bapak via WhatsApp. Nah, jadi nanti Bapak akan tampilkan di layar LCD dan kalian menjelaskan hasil dari diskusi atau hasil karya dalam pembuatan PowerPoint. Dan juga kelompok lain bisa menyanggah atau melakukan pernyataan terhadap apa yang ditampilkan oleh kelompok lainnya nantinya di dalam penampilan mereka tersebut. Oke. Ya, silakan. Untuk kelompok satu kelompok silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang perekonomian pada masa demokrasi liberal. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pembaca materi yang bernama Nurhaliza. Saya Rizka.
Ya, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, yaitu pada masa memasuki masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian Indonesia itu belum juga stabil. Pada masa itu, pemerintah Indonesia menghadapi dua permasalahan, yaitu ada yang pertama adalah permasalahan jangka pendek, yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Dan yang kedua adalah permasalahan jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, kalau begitu kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk berikutnya itu adalah kelompok 2. Silahkan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menampilkan hasil kerja kami tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sebelumnya nama saya Rahmi Kartika Sari sebagai moderator. Saya Lasri Hasarah. Saya Agni Hasanah. Saya Muhammad Fikri Fadilah. Saya Muhammad Salman. Kepada teman saya, silakan untuk membacakan materi. Pada masa demokrasi liberal, pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan sebagai berikut. Pertama, permasalahan jangka pendek, yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Dan yang kedua, permasalahan jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru yang akan menjadi landasan kehidupan ekonomi bangsa. Akan tetapi, untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih menemukan hambatan besar. Hambatan besar tersebut adalah Bunting Syafruddin. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 15 Maret 1950 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 15 Maret 1950. Ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Sejak 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah penguasaan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Keempat, sistem ekonomi Alibaba. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi atau Ali dengan pengusaha non-pribumi atau Baba. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Sekarang ada yang ingin ditanyakan dari penampilan kelompok 2? Atau temannya yang ingin menanyakan? Ya, jadi cukup jelas ya dan rinci. Alhamdulillah. Sekarang kita beri aplaus kepada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nuri Pansyah. Saya Tania. Saya Siti Dania. Masa demokrasi liberal. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu artinya sistem politik yang menganut kebebasan individu. Pemikiran ekonomi nasional. Yang pertama ada Gerakan Benteng. Gerakan Benteng itu dimulai pada April 1950 dan dalam pelaksanaannya muncul beberapa masalah seperti pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Yang kedua, mendaftarkan perusahaan yang sebenarnya milik pengusaha Tionghoa dengan menggunakan nama orang Indonesia atau ya bisa yang disebut pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk mendapatkan lisensi. Tadi itu penampilan dari kelompok 3. Nah, apakah ada yang ditanyakan?
Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa itu pengertian dari lisensi? Nah, jadi ada temannya kurang paham atau lebih ingin mengetahui sih apa itu lisensi istilahnya. Bisa dijelaskan mungkin temannya? Lisensi, ya menjawab ya. Apa itu dari pengertian dari lisensi? Lisensi itu pengertiannya artinya saja itu adalah hak cipta atau hak milik cipta. Artinya misalnya sesuatu barang yang diakui itu tidak bisa dibajak karena adanya lisensi atau hak cipta. Nah, jadi lisensi seperti itu menurut pandangan dari kelompok 3. Jadi kalau di era demokrasi liberal mungkin kan kita ada bentuk bangunan atau tanah yang tanpa surat. Nah, sekarang itu dibentuk lisensinya. Nah, sehingga memiliki kekuatan dalam hal hak pribadi atau milik pribadi. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 3. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini dapat berjalan dan lancar sesuai apa yang diharapkan. Nah, sekarang untuk penutup kita menarik kesimpulan terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak ingin mendengar kesimpulan dari kalian tentang materi pada hari ini yang telah kita pelajari. Sekarang Bapak ingin tahu, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silahkan. Jadi kesimpulan pada masa demokrasi liberal adalah, pada masa demokrasi liberal banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa itu. Akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut banyak yang mengalami kegagalan, yang mana dikarenakan pengusaha pribuminya yang lamban dalam usahanya, ataupun karena ada sebagian pengusaha pribumi yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Pada masa demokrasi liberal, kehidupan politiknya mengalami silih berganti kabinet, hingga ada sekitar 7 kabinet yang pernah memerintah negara Republik Indonesia. Silih bergantinya kabinet dikarenakan sesuai dengan konstitusi, parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika oposisi di parlemen kuat dan partai politik yang memerintah kehilangan dukungan. Ya. Terima kasih. Lalu untuk terkait masalah materi untuk ekonomi di era demokrasi liberal, kita sudah membahas tadi, baik itu penyalahgunaan anggaran, dana. Nah, semoga nantinya ini menjadi suatu pembelajaran ke depannya. Nah, sekarang Bapak ingin tahu untuk serapan atau hasil belajar kita hari ini. Nah, menyerap tidak terhadap materi yang telah dipelajari. Bapak akan bagikan post-test kepada kalian masing-masing. Dan untuk waktu menjawab itu sekitar 5 menit. Silakan jawab, kasih nama, kelas. Sudah post-testnya? Ya, bagi yang sudah silakan dikumpul. Untuk minggu depan Bapak akan arahkan, untuk minggu depan kita akan mempelajari sistem ekonomi dan politik pada masa demokrasi terpimpin. Ya, nanti itu juga menjadi tugas mandiri ya untuk di rumah. Nah, silakan cari materi mengenai politik dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, seperti itu. Jadi, nanti pada minggu depan kita sudah siap untuk belajar dalam materi baru. Nah, seperti itu arahan dari Bapak. Baiklah, untuk menutup pelajaran pada hari ini, Bapak mohon maaf dulu sebelumnya, kalau seandainya dalam hal pembelajaran ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, silakan istirahat, ambil air wudhunya dan sholat zuhur berjamaah. Terima kasih.